Hai teman-teman, apa kabar ini? Di awal tahun baru ini video pertama saya sih di 2025. Dan ini masih bulan Januari, jadi rasanya masih sah-sah aja kalau saya bilang Happy New Year ya. Happy New Year, harapannya semua happy dong gitu ya di 2025. Nah, ngomong soal tahun baru nih, biasanya nih kalau di awal-awal tahun tuh kita bicara soal mau ngapain ya tahun baru ini gitu ya. Rencana-rencananya banyak dan seterusnya yang biasanya kita sebut resolusi gitu ya teman-teman. Ada nggak yang udah bikin resolusi? Oke, ya. Jadi resolusi itu kalau buat saya tuh sama aja kayak niat gitu ya. Jadi niat yang tahun yang baru tuh niatnya apa ya? Niatnya apa lagi ya? Rasanya ada yang perlu diperbarui nggak ya? Atau jangan-jangan juga nggak punya niat? Atau resolusinya adalah melanjutkan resolusi tahun lalu, gitu ya. Nah, resolusi itu macam-macam banget ya, niatnya itu macam-macam banget teman-teman. Misalnya ada yang mau diet gitu, hidup sehat gitu kan ya. Ada yang mau lebih pagi nih ke kantor nih, misalnya gitu ya. Ada yang mau lebih sering olahraga nih, macam-macam yang namanya niat-niat atau resolusi itu teman-teman ya. Ya, itulah yang akan kita bahas obrolan di awal tahun biasanya tentang resolusi ya. Tapi ngomong-ngomong nih sebetulnya, apa sih fungsi resolusi itu gitu ya? Atau niatnya tuh fungsinya apa sih? Dan kok ada yang ya bisa sih mewujudkannya, ada yang anget-anget aja di awal, ada yang enggak gitu kan ya. Ya, kalau menurut saya nih teman-teman ya, niat itu atau resolusi itu bisa terwujud itu ya benar-benar kita nyadari ada nggak sih manfaatnya buat saya gitu kan ya. Ada nggak sih manfaatnya buat saya? Saya membuat sebuah resolusi untuk tahun yang baru gitu ya. Nah, kalau menurut saya juga nih sebetulnya teman-teman ya, kalau kita mau meneliti gitu ya, pada umumnya kita kepengen nggak sih jadi manusia yang lebih baik? Kalau menurut saya sih pada umumnya ya kepengen gitu ya, menjadi lebih baik lagi, atau menjadi bisa berguna untuk orang lain kan gitu ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, rasanya kalau kita sudah menemukan bahwa saya kepengen deh bisa menjadi bermanfaat buat orang lain, nah itu aja udah satu poin nih untuk bisa mewujudkan niat atau resolusi kita. Nah, menjadi lebih baik lagi atau berdampak buat orang lain bentuknya macam-macam kan gitu ya. Tinggal nanti perilakunya apa sih yang mau kita pilih. Nah, oleh karena itu dari pengalaman saya nih, dari baca-baca juga sih ya, supaya niat baik tersebut bisa dirasakan juga kebaikannya untuk diri sendiri maupun orang lain nih, ya benar-benar diteliti. Atau langkah pertama disebut dengan kita refleksi dulu nih, gitu kan ya. Jadi kita refleksi dulu apa yang udah berhasil, apa yang belum berhasil gitu ya. Apa yang kepengen kita tingkatkan di tahun yang dulu, lalu kemudian pembelajarannya apa ya. Nah, ini step awal dulu nih, gitu kan ya. Step awal yang bisa mendorong kita untuk maju lagi membuat sebuah niat atau resolusi. Lalu kemudian pastinya setelah kita ketemu nih, kita tentukan secara spesifik. Gitu. Contoh yang paling gampang aja olahraga ya, karena itu juga berlaku buat saya gitu ya. Saya kepengen banget hidup sehat. Ya nggak gitu juga, itu umum banget. Dijamin begitu masuk tahun baru bubar ya, karena biasanya tahun baru penuh dengan party, pesta gitu ya, terus berkelanjutan gitu pestanya ya. Jadi hidupnya nggak sehat. Nah, jadi perlu spesifik. Pengen hidup sehat itu apa sih? Kalau buat saya adalah menggiatkan olahraga. Oke, step kedua lagi. Terus olahraganya apa sih? Kan lebih spesifik ya. Nah, kalau saya adalah jalan pagi. Oke, mulai kelihatan nih spesifiknya. Jalan pagi. Nah, jalan paginya itu berapa lama, berapa panjang gitu kan ya. Oh iya, nah itu perlu tentukan lagi. Apakah setiap hari, apakah seminggu 3 kali? Kayaknya ribet, tapi enggak loh kalau udah dijalanin. Saya memilih jalan pagi setiap hari, setiap pagi gitu ya, 30 menit.
Nah, itu membuat saya kemudian bisa set lagi plan yang lain adalah apa? Bangun paginya dong gitu ya. Jadi saya sekarang bangun paginya juga sudah saya set jam berapa supaya saya nggak terlambat ke kantor. Sehingga ketika saya men-set untuk hidup jadi lebih sehat, kayaknya elemen yang lain bisa kena nih. Antara lain apa? Kedisiplinan kena juga gitu ya. Jadi ibaratnya karena udah terbiasa bangun pagi, udah terbiasa jamnya udah ditepatin, ke kantornya juga nggak telat. Kira-kira sih seperti itu yang namanya spesifik gitu kan ya. Kemudian berikutnya pastinya bikin catatan lah gitu ya, atau jurnal harian gitu ya. Misalnya tadi tentang olahraga, jurnal hariannya dibikin, hari ini kejadian enggak gitu kan ya. Kalau enggak, evaluasi lagi kenapa gitu ya. Mungkin hujan kayak tadi pagi. Nah, kalau hujan sih di teras aja kan bisa, atau di kamar bisa ya. Atau juga mau disiplin apalagi nih, disiplin ke kantor nggak telat, tentuin spesifiknya jam 7.30 harus udah sampai ke kantor misalnya gitu ya. Atau mau tentuin spesifik apa, pengen deh tahun baru ini lebih pinter empati nih. Nah ya, berempati kepada orang lain. Wah, kalau itu perlu benar-benar latihan, role play gitu ya, dan pembuktian dari orang-orang yang sudah merasakan empati kita gitu ya, baru kita bisa mengklaim diri kita mampu untuk berempati. Karena saya punya temen yang jago banget empati, teman-teman. Jago banget. Dan setiap kali dia berempati pada saya bilang, kamu empatinya bagus banget ya. Nah, teman-teman, itu semua memang memerlukan kedisiplinan. Dalam hal ini adalah yang poin kedua tadi, mencatat atau jurnal harian kita gitu ya. Hari ini kita udah lakuin atau belum. Nah, yang ketiga nggak lain dan nggak bukan apa nih teman-teman, udah pasti konsisten dong gitu ya. Tetapi menurut saya kalau kita mencatat jurnal harian kita, niscaya kita bisa konsisten kok. Sesimpel itu ya sebenarnya ya teman-teman ya, sesimpel itu. Banget sesimpel itu. Jadi yang pertama tadi tentukan dulu gitu ya, kita tuh mau jadi manusia yang lebih kayak apa sih. Saya ingetin lagi nih, kayaknya sih pada umumnya kita kepingin jadi manusia yang lebih baik lagi untuk kita dan orang lain atau berdampakan gitu ya. Nah, cara yang simpel di atas tuh semoga bisa deh membantu teman-teman mewujudkan resolusi tahun baru teman-teman. Karena again and again, sekali lagi, dengan punya resolusi itu sebetulnya kita punya panduan hidup, bener nggak sih? Jadi kalau hidup kita rada melenceng dikit nih, kan kita jadi inget nih, niat kita, resolusi kita apa. Jadi kita punya anchor ya, punya panduan hidup. Sekaligus jadi mendorong kita untuk mencapai berbagai tujuan yang memang udah kita tetapkan tadi, otomatis kan. Kemudian membuat resolusi itu juga menunjukkan loh kalau kita tuh punya harapan, bener nggak sih teman-teman? Harapan untuk jadi manusia yang lebih baik lagi kan gitu kan ya. Dan juga kepercayaan diri untuk berkembang terus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, saya akan menutup sharing saya saat ini dengan sebuah quote yang saya temukan ya, bagus banget. Sayang sekali saya belum bisa menemukan penulisnya siapa. Jadi quote-nya seperti ini. Pribadimu yang sekarang menghasilkan apa yang kamu miliki saat ini. Untuk menghasilkan yang lebih baik, kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik. Logis kok ya. Sampai ketemu lagi.